bangka penuntut ilmu, para santri Darul Ulum Tigo Jangko, menatap masa depan bangkit batang tarandam, tapaki jejak penerus risalah, luruskan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kenalkan, nama saya Burhanuddin, mahasiswa PPG UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022. Saya mengajar Al-Quran dan Hadis pada materi sabar dan syukur merupakan kunci keberhasilan pada kelas 7 di MTS Darul Ulum Tigo Jangko, Kecamatan Lintobu, Kabupaten Tanah Datar. Saya bermohon pada tim penguji dan kepada Bapak dan Ibu dosen sekiranya dapat memberikan masukan dan arahan pada video yang telah saya buat ini. Videonya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana kabar anak-anak Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, pertemuan kali ini akan kita buka dengan membacakan doa. Ayo, siapa berdoa? Ya, Dani, silakan. Siap, doa mulai. Pada anak kami untuk lokal kita ini nyaman dan bersih. Silakan kalau masih ada sampah-sampah yang berada di sekeliling kita bersihkan agar bersama kenyamanan kita dalam belajar kali ini akan lebih mudah. Sudah? Apakah seluruhnya sudah hadir? Mana ketua? Sudah lengkap semuanya? Alhamdulillah. Saya mau bertanya, siapa yang masih tahu dan ingat dengan materi-materi pada pertemuan lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya. Ya, 100. Ayat tentang berpikir positif dan optimis. Ya. Siapa yang masih ingat ayat-ayat apa yang kita baca hari itu? Oh iya. Iya, 100. Benar ya. Masih ingat Ustaz nyanyikan hari itu kan? La uqsimu bihadzal balad. Ya, masih ingat kalian? Kemudian, kemudian siapa lagi? Ya. Azumar Ayat 53. ya, 100. Alhamdulillah. Berarti anak-anak Ustaz semuanya di samping belajar juga mengulang pelajarannya di rumah ya. Semoga insyaallah materi kita hari ini adalah bagaimana menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Dan sabar dan syukur itu keduanya adalah kunci keberhasilan. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum kita memulai, tentu ada tujuan-tujuan pembelajaran kita yang harus kamu ketahui.
Ya, ini untuk kita ketahui model daripada pembelajaran kita ini adalah discovery learning. Ya, artinya apa? Artinya dalam pembelajaran ini anak-anak Ustadz mampu pertama menulis hadis. Nanti akan Ustadz bagikan pada buku LKPD-nya atau lembaran-lembaran LKPD yang akan kalian isi nanti. Kemudian bagaimana juga anak-anak Ustadz bisa membaca hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dengan baik dan benar. Masih ingat bahwa bahasa Arab itu ada intonasinya, penekanan-penekanannya, dan itu berbeda dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mungkin dengungnya lebih panjang pendeknya ada, tapi kalau dalam membaca bahasa Arab hanya kita patokannya tekanan-tekanan tertentu, tapi sama makhraj dan kehendak-kehendak hurufnya mesti kita ikuti sebagaimana yang telah digariskan oleh ulama-ulama bahasa. Kemudian hadis tersebut dapat kalian terjemahkan dengan baik dan benar. Ya, seperti biasa. Kemudian juga dapat menerjemahkannya. Kemudian hadis tersebut dapat kalian jelaskan isi dan kandungannya. Kemudian tak kalah pentingnya seperti pada pembelajaran berikut yang telah terdahulu, bagaimana kesimpulan yang dapat kalian ambil dari hadis tersebut, baik secara tekstual seperti yang ada dalam hadis maupun secara kehidupan kita sosial kemasyarakatan, ya, apa-apa saja yang pernah kalian rasakan pada bab kebahagiaan, ya, dan apa-apa saja yang pernah kita rasakan dalam bab kesedihan, ya. Jadi ini coba kalian lihat, siapa yang tahu apa arti daripada gambar-gambar berikut ini? Ya, gambar yang pertama siapa? Ya, ya. Apa? Ya, mendapat hadiah senang, benar. Ya. Kemudian gambar kedua siapa tahu? Ya. Kalau sakit, Jadi kalau kita ada mendapat suasana sakit, ya, akan berdampak kepada jiwa kita merasa tidak enak. Oke, nih gambar yang ketiga apa nih? Kemarin nih, lebaran kemarin kumpul dengan keluarga kita senang. Nah ini adalah bagaimana kemarin kita pernah berbelasungkawa, saudara kalian pernah kebakaran rumahnya yang waktu kemarin kita kumpul duit, ya. Bagaimana perasaannya? Sedih. Jadi anak Ustaz sekalian, tolong sebagaimana dalam tujuan pembelajaran tadi, kalian harus membaca hadis ini dengan benar, kemudian menerjemahkan, mengetahui mufradatnya, mengetahui isi kandungannya. Sekarang kita membaca teksnya secara baik dan benar. Oke. An Abi Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra'u syakara fakana khairun lahu
semua keadaannya, karena semua keadaannya kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya pada seorang mukmin. dan ini hanya pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, Jika dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur. dia akan bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. dia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya. Maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini tolong dicatat ya. Hadisnya nomor 2999. Ini tambahan dari Ustaz ya. Ya. Nomor berapa? 2999. Dalam Sahih Muslim. Ya. Ini kalau ada pertanyaan ini tetap tambahan materi ya pengembangannya. Oke. Anak kami untuk lebih terarahnya materi kita hari ini, silakan kita semua kelompoknya dibagi agar semuanya mengerti dengan apa yang dimaksud dengan hadis ini secara detail dan mendalam. Ini Ustaz ada LKPD-nya, tolong dibagi. Berapa ini? Berapa kelompok? Kan? Tolong bantu Ustaz, siapa yang bantu? Ketua, bantu ketua. Yang akan kita cari adalah tugasnya apa? Lihat di LKPD-nya ada 3 babnya di sana. Ada 3 kolamnya. Tolong isi. Oke. Bukunya sudah ada semuanya kan? Tolong dibuka bukunya. Ya. Sudah jumpa semuanya? Sudah. Sudah. Apa perintahnya di sana? Dalam SKPD apa perintah kita? Tolong dibuat mufradanya, silakan diisi mufradanya. Ya. Semangat juang, jadi generasi muslim yang cemerlang, cerdas pikiran, luas wawasan, akhlak terpuji prestasi andalan. Ayo azamkan bersama-sama, melangkah ke Darul Ulum Tigo Jangkung, bersama santri para murabbi, jayakan Darul Ulum Tigo Jangkung. Majulah Darul Ulum Tigo Jangkung, majulah Darul Ulum Tigo Jangkung. Oke, mana langsung semuanya? Sudah selesai tugasnya? Sudah? Siapa kelompok mana yang bisa mempresentasikan tugasnya hari ini? Tolong beri tangan. Oh iya, kelompok A. Ini kelompok A nih. A, B, C, D, E, F, G. Ya. Silakan kelompok A. Assalamualaikum Pak ya. Berdua sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami dari kelompok A akan menyampaikan presentasi kami. Mufradat yang kami dapat dari hadis tadi. Yang pertama, ajaban, yang artinya sesuatu itu kesan yang bagi anak-anak. Yang kedua, mukmin, orang yang telah sempurna imannya. Pada yang kedua, dua kondisi orang beriman dalam hadis. Yang pertama, apabila mendapatkan kebaikan, ia bersyukur. Dan yang kedua, apabila ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Soal yang ketiga, nilai positif yang dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya ketika dalam sebagai santri, ketika dikasih hadiah oleh Ustadz kita harus bersyukur, dan ketika mendapat sanksi kita harus bersabar. Dan ketika di rumah, jika orang tua kita memberitahukan ada keluarga kita yang sakit, maka kita harus bersabar dan membantu mendoakannya. Dan jika mendengar dari orang tua kita rezekinya bertambah, kita harus ikut bersyukur. Demikian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menanggapi? Iya, kita. Jika dapat juara dia bersyukur. Ya. Jika dapat hadiah dari ustadznya dia bersyukur. Ketika dia sakit dia bersabar. Oh gitu. Ya, 100 untuk kelompok yang bisa menanggapi. Anak-anak sah menurut Allah Subhanahu wa taala, itulah LKPD-nya tolong dikumpul. Nanti akan tetap nilai ya sesuai dengan bagaimana kemampuan kalian dalam menguasai materi ini. Baiklah anak-anak Ustaz yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Materi yang saya sampaikan tadi setelah kalian mengisi LKPD, apa kaitan materi hadis dari Suhaib bin Sinan ini dengan ayat Al-Quran? Ada nggak? Tentu ada. Tentunya surat apa? Surat Al-Quran ayat 31. Ya, tolong kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. 2, 3. Liyuriyakum min ayati. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. 2, 3. Ya, artinya apa? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan iman Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebagai dari tanda-tanda kebebasannya. Sesungguhnya para yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Kata kuncinya adalah ada sabar, ada syukur. Ya. Ini bisa kita lihat, ya. Artinya laut itu banyak yang kita lihat di sana, nikmat Allah. Kemudian juga nanti ada samudranya yang bergelombang membuat kita tuh bersyukur. Begitulah dalam kehidupan kita, ya. Dalam gelombang-gelombang kehidupan kita. Baiklah. Ya. Kandungan hadis Suhaib bin Sinan ini apa? Yang pertama, kehidupan seorang muslim seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah. Kemudian, ketika seseorang muslim mendapat nikmat, maka dia akan bersyukur. Atau sebaliknya, bila ditimpa musibah, maka seorang muslim seyogyanya harus bersabar. Ini ayat dalam Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat tersebut kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku kata Allah, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Baiklah, saudara sekalian,
untuk kita ketahui syukur itu sudah ada dalam kognitif kita, dalam ilmu kita. Lalu bagaimana pembagian syukur tersebut? Di sini Ustaz bisa membuat rangkanya. Syukur itu terbagi di tiga. Yang pertama syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Saya tahu. Hah? Gimana syukur dengan hati? Bersyukur dengan hati yaitu mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan selain dari Allah. Dalam hati kita itu, dalam kolbu kita, seluruh nikmat yang kita terima apapun bentuknya datangnya dari Allah. Kemudian syukur dengan lidah. Ya, ini adalah dalam bentuk ucapan-ucapan tilawah kita, zikir-zikir kita. Kalau kita ditimpa musibah, apa yang kita baca? Istirja, apa namanya? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mendapat sebuah kenikmatan, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Kalau kita kaget, apa yang kita baca? Astagfirullahaladzim. Nah, itulah ya zikir-zikirnya dalam rangka bersyukur. Kemudian syukur dengan jasmani, yaitunya dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan. Hati ini mau libur, ya, mau libur. Pergunakan jasad kita, rumah, masjid, rumah, sawah, kebun karet, kebun sawit orang tua kita. Hati-hati, ya, janji-janjian sama kawan-kawan yang, ya, kita sebagai muslim terbatas, ya, terbatas pergaulannya, apalagi pergaulan laki-laki perempuan. Ya, yang hari ini banyak kita lihat fenomenanya, janjian di gubuk-gubuk, janjian di tepi sungai, janjian di puncak pato, janjian di mana lagi? Hah? Di apa lagi tuh? Suwanto ya. Ya, itu hati-hati. Kedapatan sama Ustaz nggak dapat reward kalian apa? Punishment. Ya, itu nggak ada ampun itu. Tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Itu dia ada amputasi. Ada amputasi. Ya, kita lihatkan. Ada di antara kita yang tahu dengan kesimpulannya. Coba dari hadis Suhaib bin Sinan. Yang pertama, ayo. Ya, kamu. Kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang terlihat kepada sedang maupun susah. 100. Yang kedua. Ya. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika bersabar. Ya, 100. Ya. Ada lagi ya? Yang lain? Oh iya, kamu dari mana? Dari Medan kamu ya? Ya. Ya. Orang yang tidak beriman akan selalu berdosa. Ya. Ya, 100. Oke. Allahu Akbar. Ini siapa yang tahu intisarinya? Coba beri tangan. Yang pertama, ayo cukupkan sampai di sini. Diharap kalian mempersiapkan diri, mengulang di rumah, mengulang nama hafal mufradat yang ada. Begitu juga dengan hadisnya diulang dan dihafal dengan intonasi-intonasinya. Kemudian persiapkan diri kalian untuk menemui hadis yang lain yang sesuai dengan ini pada pertemuan berikutnya. Masih tetap tentang syukur dan sabar, yaitunya hadis riwayat Ibnu Abbas, ya, riwayat Imam Tirmizi, riwayat rawi sahabatnya adalah Ibnu Abbas. Siap ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan ditutup dengan doa. Syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Semoga kalian selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Dan dijauhkan daripada maksiat. Amin. Dan dijadikan
paling bersyukur. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.